bacain dulu sedikit profile mengenai your company. Thank you banget udah mau kesini, mau kasih insight ke teman-teman biar mereka belajar lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya RMKE atau RMK Energy ini. Karena setahu saya atau setahu teman-teman mungkin taunya perusahaan yang bergerak dalam batu bara, tapi nggak tahu sebenarnya batu baranya apa aja gitu. Jadi hari ini kita akan belajar lebih lanjut. Oke, malam ini selamat malam semua. Kita semoga selalu sehat dan happy cuan selalu ya. IG Live malam ini kita akan get closer dengan emiten dan kita akan belajar dengan emiten PT RMK Energy Tbk yang mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Desember 2021. Pada saat itu harga IPO adalah di harga 206 dan RMKM mengalami oversubscribe sebanyak 16 kali. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman bahwa pembahasan di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sekilas mengenai emiten RMKI ini, PT RMK Energy Tbk didirikan tahun 2009 dan didukung oleh pengalaman yang lebih dari 15 tahun. Jadi ini bukan company baru, company-nya udah sangat lama dan udah berpengalaman. Manajemen perusahaannya juga telah membangun reputasi yang kuat sebagai penyedia layanan logistik batubara yang handal. Hingga saat ini Persero merupakan penyedia logistik batubara swasta terbesar di Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, Persero juga menjalankan bisnis perdagangan batu bara untuk lebih meningkatkan pendapatan dan laba. Profil singkat di sini Direktur RMKI atau Pak Vincent Saputra atau aku panggil Vincent ya karena masih muda, tapi you will see profilnya ini sangat impresif. Aku juga ya sampai kaget juga ya nih. Vincent Saputra diangkat menjadi direktur perusahaan sejak Oktober 2012. Beliau mendapat gelar sarjana dengan penghargaan cum laude di bidang administrasi bisnis dari Universitas Southern California Marshall School of Business, Los Angeles, California tahun 2012. Dan Master of Science di bidang Information dan Knowledge Strategy dari Universitas Columbia New York City, New York tahun 2015. Nah, itu adalah sedikit profil singkat tentang company RMK Energy dan direkturnya di sini diwakilkan oleh Vincent Saputra. Nah, Vincent bisa ini nggak? Mungkin kita langsung tanya aja ya. Gimana sih cerita kebentuknya RMK Energy yang didirikan kebetulan oleh papanya Vincent ya, Pak Tony Saputra ya. Mungkin bisa ceritain dulu nih ke teman-teman nih gimana nih. Okay, thank you Cirita for the introduction. Thanks for having me. Ya, selamat malam semua. Ya mungkin cerita sedikit ya. It's quite a long story, cuman saya coba try to make it a bit short. Make it shorter. Make it shorter. Ya. Jadi memang awal mula bisnis keluarga ya, family business itu sebenarnya bidang conveyor. Conveyor industri kayak pabrik makanan, minuman. Jadi almost all the brands yang Cirita lihat atau Bapak Ibu lihat itu kita pernah bangun ataupun kita melakukan servis di pabrik mereka. Jadi kayak Coca-Cola, Aqua, OT, Mayora, Wings, terus Sinarmas dan lain-lain itu kita bangun dan juga kita do some sort of service untuk mereka. Untuk conveying. Di tahun 90-an akhir itu UT dia ada bangun crushing plant. Waktu itu kita sempat dapat kerjaan di pabrik Toyota sama Daihatsu, mereka refer kita ke UT. Jadi mereka bangun crushing plant di waktu itu untuk batu split. Nah, akhirnya kita bangun dan kita sempat bangun beberapa project buat mereka. Nah, di 2000-an awal tuh batu bara kan mulai booming tuh, Cik. Benar. Kita mulai ngelihat teknologi yang dipakai untuk di batu split itu ternyata applicable di batu bara. Jadi crushing plant, terus jetty-nya, port-nya. Nah, waktu itu kita nggak ada pengalaman mining sama sekali. Tapi di Kalimantan zaman itu banyak haji-haji lokal yang mereka dapat IUP, dapat izin, tapi mereka nggak punya capability buat kerjain. Nah, di situ kita mau kerjasama. Jadi mereka punya lahan, kita yang invest, kita yang develop, nanti penjualan bagi hasil. Dulu sebutannya fee. Cuman sekarang fee itu nggak boleh. Nah, itu sempat kita jalanin cukup beberapa lama, termasuk juga project yang waktu itu sempat cukup besar. Ada 2 project yang kita bangun. Satu Balikpapan Coal Terminal, itu punyanya Bayan.
Bayan Resources. Satu Iya. lagi Tapin Coal Terminal. Dulu bawa batu dari Antang Gunung Meratus. Itu itu zaman 2005-2006. Itu kita sempat bangun tuh waktu itu. Nah, make long story short, kita ngelihat juga, memang batu bara ini challenge-nya itu kebanyakan di logistik. Yes. Kalau nambangnya is relatively easy, bukan easy as in semua orang bisa, tapi memang ada technical skills. Tapi logistiknya ini very challenging. Kalau kita nggak bisa manage itu, nah itu yang susah. Nah makanya kita ngelihat Sumatera, itu cadangan batu baranya besar banget, terbesar, provinsi terbesar di seluruh Indonesia. Di Tetapi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, itu ada 8,9 miliar ton. Di Kalimantan tuh ada 14 miliar, tapi terbagi di Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalimantan Utara. Nah, kalau ini cuma di satu provinsi aja tuh. Nah, tapi tantangannya apa? Jarak angkut dari tambang-tambang sampai ke pelabuhan itu di atas 100 kilo. Ada 110, 120, sampai 170. Cukup jauh gitu. Nah, saat kita masuk ke sana waktu itu jalan provinsi masih diperbolehkan. Nah, cuman kita ngelihat jalan provinsi ini nggak akan selamanya gitu loh. Jadi, itu karena masalah sosialnya juga tinggi, terus banyak kecelakaan, trafficnya juga cukup parah ya waktu itu. Iya. Nah makanya kita ngelihat apa sih alternatif lain. Nah saat itu kita mulai approach ke kereta api. Itu tahun 2014. Perjuangannya cukup panjang cerita karena waktu itu belum pernah ada perusahaan swasta yang develop ini. Jadi kita ini satu-satunya. Dan waktu pas kita propose project ini, itu pas zamannya Pak Jonan, beliau jadi dirut kereta api. Memang beliau visinya sih cukup luar biasa ya Pak Jonan. Dia transformasi kereta api dari waktu itu rugi cukup banyak sampai menguntungkan gitu ya. Nah kita propose tuh, Pak, kita nih swasta, kita mau bangun develop stasiun. Waktu itu cuma stasiun bongkar. Supaya apa? Batu bara swasta ini bisa keluar. Kan dulu kan lahan rel kereta api itu dimonopoli sama PTBA. Jadi swasta itu nggak ada opportunity untuk lewat itu. Nah makanya kita bilang, ini kita swasta mau masuk, kita mau investasi, boleh nggak? Pak Jonan bilang, kalau kalian serius, ayo coba gimana ini ya. Wah itu kita mulai jalanin tuh. Kita mulai lihat, kita mulai studi, kita mulai pelajarin ini gimana caranya, bangun stasiun gimana. Nah, itu sempat berjalan sampai tahun 2016 November. Itu pertama kali kereta masuk ke pelabuhan kita. Itu satu kereta tuh. Jadi, after all the hassle and everything, cuma satu kereta yang masuk. Tapi ya nggak apa-apa, itu pecah telur istilahnya. Nah, after satu kereta itu masuk, slowly kita grow, kita develop lagi infrastrukturnya. Sekarang kita ada 4 stasiun bongkar. Nah, per hari itu udah 15 kereta hari ini. Sekarang udah jadi ada 15 kereta. Ada 15 kereta, jadi mulai grow 1, 2, 3. Waktu itu kalau hitung satu kereta, itu udah pasti nggak feasible projectnya. Jadi cukup suffer for quite some time, tapi sekarang dengan 15 kereta ya udah cukup efisien ini ya. Tapi kedepannya kita memang masih mau tingkatkan terus, supaya achieve ke 25 juta ton per tahun. Sekarang kalau boleh tahu berapa juta ton sih per tahun? Kalau per hari tahun lalu, volume yang kita angkut itu sekitar 5-6 juta ton. Sorry, berapa? Kalau tahun ini kita inline untuk ke 8. Tahun lalu 5-6 juta ton. Tahun ini kita inline ke 8 juta ton. Oke. Oh, menarik ya. Jadi sekarang udah ada 15 kereta, tapi 15 keretanya masih tetap kerjasama dengan PT Kereta Api ya sampai sekarang ya. Betul. Karena memang kereta api di Indonesia ini ditunjuk sebagai sole operator. Walaupun relnya punya negara, tapi KAI sebagai sole operator untuk angkutan melalui rel itu, jadi makanya kita tetap kerjasama sama kereta api. Iya sih yang aku pengen tahu di sini dan aku tertarik ya. Selain pertama pasti aku beli tuh karena aku lihat teknikalnya. Karena jadi gini, mungkin aku cerita dikit dulu ya. Kenapa aku invest di RMKE udah quite some time ya, nggak lama-lama banget, tapi udah quite a while aku hold. Jadi analis teknikal aku someday ngepost a chart on your company. Terus aku bingung, ini kok kamu ngepost technical RMKE, ada apa? Emang ada yang menarik? Oh iya nih, chartnya bagus katanya. Oh, oke. Terus
abis itu aku mulai mulai liatin tuh company-nya. Oh iya loh, chartnya memang secara teknikal memang kelihatannya mau breakout. Terus aku pikir, terus aku baru lihat kan, apa sih nih sebenarnya company aku cuma taunya coal kan. Ternyata di dalam RMK itu bisnisnya quite diversified ya. Kita bilangnya ada coal mining, ada coal selling, berarti ada tambang, ada penjualannya juga. Terus ada rail tadi yang kereta api yang terkait dengan jasa muatan kereta api sama jasa bongkar buat batu baranya. Terus ada jasa hauling, ada jasa loading juga ya ke tongkang ya. Jadi terus ada jalan khusus batu bara juga ya. Nah di sini yang kita makanya undang Vincent untuk belajar nih. Jadi biar orang tuh nggak hanya tahu bahwa oh cuman batu bara. Mungkin kalau dulu aku pikirnya cuman tambang batu bara aja. Ternyata nggak cuma tambang. Jadi memang ada logistiknya dan di sini quite stable untuk logistiknya ini ya. Betul. Ya memang kalau kita bicara industri batu bara ya Ci, ya, kita ikutin ini kan udah cukup lama ya. Kita di industri ini juga cukup lama. Kita ngelihat memang ini industri yang critical. Kalau memang timingnya tepat, investasinya tepat pada saat batu bara harganya naik ke atas, itu return on investment-nya sangat-sangat cepat gitu loh, Jay. Nah, cuman kita juga tahu dalam bisnis batu bara ini ada subsegmen bisnis yang mana secara cash flow itu lebih stable. Contohnya apa? Infrastruktur dan logistik ini. Kayak jasa loading, terus habis itu jasa pembongkaran, jasa kereta api. Selama batu bara itu mau keluar, dia harus pakai jasa ini. Dan jasa ini pun fix. Artinya contohnya harga batu bara saat $40, ya mereka bayar kita $5. Saat batu bara $100, mereka juga bayar kita segitu. Jadi buat mereka, buat penambang batu bara, $5 ini nggak terlalu signifikan. Beda dengan kontraktor. Kalau kontraktor kan bisa $20, $25. Itu yang kadang suka di-adjust tuh. Nah, kalau kita hampir nggak pernah nego. Jadi saat harga batu bara jelek pun, cash flow kita stable, buku kita nggak pernah merah. Karena kalau dia mau keluar, dia harus bayar kita. Dan kita tuh porsinya cukup kecil dibandingkan cost keseluruhan batu bara. Nah, itu kenapa kita suka dengan bisnis ini, bisnis infrastruktur ini. On top of itu, kita kan bangun juga stasiun muat. Nah, di situ kita lihat opportunity untuk jual beli batu bara. Nah, dengan stasiun muat kita bikin, itu ada 4-5 tambang di belakang yang tadinya nggak bisa keluar, itu punya akses keluar. Oh, oke. Tapi punya akses keluar harus jual ke kita. Nah, itu arrangement yang kita lakukan. Jadi kita bukan cuma trading ambil margin tipis, enggak. Karena apa? Approach kita beda, Ci. Karena gini, kita kan punya tambang. Sekarang tambang ini menghasilkan net profit contohnya ya, $20-30 per ton. Ada tambang di belakang yang kalorinya lebih tinggi. Kita selalu nego sama mereka begini. Tadinya mereka mau kasih kita, udah nih kalian kerjakan dikasih profit $10, $11. Oh, kita nggak happy dengan itu. Kenapa? Kalau tambang kita sendiri bisa hasilkan 30 atau 25, mereka nggak bisa kasih lebih, mendingan kita kerjain tambang kita gitu loh. Iya. Nah, jadi mereka mau nggak mau kasih kita harga yang sangat-sangat menarik gitu loh. Nah, di situ kenapa margin kita saat harga batu bara kayak begini itu naiknya jump up-nya cukup signifikan. Oh, I see. Iya nih, makanya yang sangat menarik di sini bahwa it's quite diversified ya. Jadi nggak cuman ada coal-nya, tapi ada logistik yang kalau sampai ada volatilitas di harga batu bara, tetap ada yang stabil, pendapatan yang tetap yang selalu akan menunjang performanya company gitu. Tapi kalau misalnya harga call-nya lagi naik, ya itu additional point juga buat RMK. Oke. Oh ya, terus biasanya nih orang suka nanya nih, apa sih visi dan misinya company kamu atau visi dan misi RMK ini apa sih? Oke, jadi kalau visi kita mau menjadi perusahaan logistik batu bara terbesar di Sumatera dan quite possibly Indonesia ya, Cia. Karena Sumatera sendiri cadangannya cukup banyak, itu banyak tambang-tambang yang sangat potensial, tapi nggak bisa keluar. Kayak contohnya, Adaro tuh punya tambang gitu. Cadangannya 300 juta. Tapi sampai hari ini, produksinya tuh cuma 2 juta ton per tahun. Jadi mesti kerja 150 tahun baru cadangannya habis, which is nggak mungkin.
Iya, kita iya. ngobrol sama mereka juga, sama Pak Aryo dan timnya, itu memang mereka mau habiskan ini dalam jangka waktu 30 tahun. Jadi setahun itu harus 10 juta. Nah, nyampe ke 10 juta itu kan nggak mudah.